Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari program studi Sistem Informasi. Ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer. Dan materi praktikumnya kali ini adalah menggunakan CMD, menjelaskan perintah-perintah pada TCP dan IP, dapat mempraktikkan perintah-perintah TCP IP. Untuk tahap persiapan kita buka CMD dulu. Ya. Untuk perintah pertama yaitu CD. CD untuk berpindah-pindah direktori. Misalkan kita lihat dulu direktori kita saat ini. Kita pindah dari, misalkan kita mau pindah ke musik. Sudah pindah. Untuk yang kedua adalah CLS, singkat dari clear screen, untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kita coba. Sudah berhasil. Berikutnya adalah CLS slice tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk pindah. Perintah CLS memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kita coba. Pemberitahuan kita bahwa CLS membersihkan layar. Berikutnya ada directory slice. Bertanya, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Ini lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba. Sini banyak yang ditampilkan. Untuk yang kelima yaitu IP config. Kita clear dulu. IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netsmax, dan gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba IP config. Seperti ini. Memberikan IP address, netsmax, dan gateway. Ya, selanjutnya untuk
ipconfig slice -l. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS untuk MAC address yang digunakan. Kita menggunakan Windows. ipconfig slice -l. Jalannya hampir sama tapi lebih lengkap. Selanjutnya untuk perintah ipconfig slice tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita coba ipconfig slice tanda tanya. Ini semacam kamus untuk panduan dari ipconfig. Sini banyak opsinya. Untuk selanjutnya kita coba untuk ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua setting IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Biarkan opsi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita coba dulu ipconfig slice Selanjutnya ada ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana hanya koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kita coba dulu ipconfig renew. Ya, internet adapter 2. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig display. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain, nama sistem atau DNS termasuk localhost koneksi. ipconfig slice
display. Gunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost. Banyak sekali. Untuk yang selanjutnya itu ipconfig plus sdns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. ipconfig slash plus sukses. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig register. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba. ipconfig slash register. Selanjutnya ke perintah ping. Perintah ping. Perintah ping digunakan untuk mengecek koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Kita coba dulu untuk ping slash tanda tanya. Berikan perintah-perintah untuk ping. Misalkan kita mau ngetes ping terus menerus. Dalam proses ping, agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita gunakan, dapat menggunakan kode perintah -t untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus menerus tanpa henti. Contohnya kita akan menggunakan untuk stopnya kita Ctrl C. Oke. Ping google.com. Ya, ini akan melakukan ping terus menerus. Untuk stop kita Ctrl C. Oke.
cukup untuk ping. Selanjutnya itu net start. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Nestart sama dengan Text Manager. Jika Text Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Nestart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya, seperti IP dan portnya. Kita coba ketikkan Nestart. Sini ada active connection. Selanjutnya tracer. Kita coba tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internal Control Message Protocol atau SIMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi root yang merupakan daftar informasi router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi seperti bisa mendapatkan nama IP, ESP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ESP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika tidak terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarinya di domain pertama. Melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul. Jika ada 13 baris, maka artinya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besarnya angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan, membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan sehingga trace route ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang diperlukan. Sebagai contoh, kita ketikkan trace Google. Sepertinya memang agak lama.
Jika ada tanda bintang atau pesan request timeout pada hasil tracing, berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet. Di sini ada banyak bintang dan request timeout. Jadi jalurnya ada yang bermasalah. Kita sudahi saja. Untuk selanjutnya itu petping. Perintah ini digunakan untuk mengatur network latensi dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracing. Berikut adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada petping. Kita coba petping. Petping -n digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Kita cari dulu penggunaan petping. Kita coba petping Google ya. Sudah selesai. Untuk yang selanjutnya untuk perintah ns lookup untuk bisa CLS dulu. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba Google. Menambahkan informasi DNS alamat IP yang sesuai. Server dan addressnya. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 18 yaitu NICE.
Perintah next ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh next, seperti mengkonfirmasi pengaturan jaringan seperti IP address, softnet, next, tipe gateway, DNS, WAN, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita coba. Coba next. Kita coba gunakan perintah ini. Ya, untuk selanjutnya yaitu perintah root. Ya, untuk perintah root digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini bisa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh penggunaan root. Kita tulis root print. Untuk mendapatkan perintah suatu tingkat, ketika root di print di CMD, maka akan keluar informasi seperti pada gambar berikut. Sudah keluar informasi Application, Next, Gateway, Interface, and Metric. Kemudian ada route add untuk menambahkan perintah routing. Route delete untuk menghapus perintah routing. Ketika route delete untuk yang terakhir mungkin perintah net.
Ketika mengetikkan planet, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sisi mulai dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba nih. Kita coba net komputer. Net view. Net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup bekerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda konfigurasi. Tidak ada yang terhubung seperti kita coba net user. Ya, ini ada username dari komputer saya rasa itu saja untuk tugas praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.